Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Daru. Silakan Daru ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Hiduplah Indonesia. Indonesia aku pada di sana Di sini siapa yang tidak hadir? Syarifah. Kenapa Syarifah? Sakit. Oke, ada lagi yang lainnya? Udah. Oke ya. Syarifah aja yang tidak sakit ya. Kita doakan semoga Syarifah lekas sehat. Apa? Bagus. Coba cek pakaiannya dulu apakah sudah rapi? Duduknya sudah rapi? Sudah. Coba cek kerapiannya terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, baik. Ya, kita akan melanjutkan ke apa kabarnya? Bagaimana moodnya? Mari kita fokus. Siap belajar. Oke ya. Selanjutnya nih, kita di sini akan belajar coding, yaitu belajar berpikir komputasional. Sudah mendengar sebelumnya? Sudah ya. Nah, capaiannya ini diharapkan kalian ini dapat memahami dan juga menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis, terstruktur, dan juga logis dengan menggunakan kata atau simbol. Kemudian tujuannya itu kalian di sini dapat menemukan pola pada situasi tertentu sehingga kalian dapat mengenali pola-pola tersebut dalam memahami konsep berpikir komputasional. Oke ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Sebelumnya, ada yang tahu nggak? Berpikir secara apa singkatnya? Seperti komputer. Ada yang tahu komputer? Tahu komputer? Komputer itu memiliki suatu sistem. Nah, jadi di sini ini merupakan cara berpikir kitanya. Kita ini kan manusia. Manusia di sini tentunya memiliki akal sehat, pikiran. Nah, komputer apakah memiliki akal sehat? Tidak. Dia memiliki suatu sistem atau mesin. Ya, mesin di sini memiliki suatu sistem yang dimana berpikirnya ada alurnya secara sistematis, secara logis, dan juga ada polanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang prinsip berpikir komputasional. Itu ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi atau pemecah masalah. Di mana di sini tuh masalah yang besar, nih ya. Masalah yang besar kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya nih, coba kemarin yang ikut LT2 camping siapa? Di sini. Nah, yang ikut LT2 tentunya kalian kan berkemah, betul? Nah, permasalahannya adalah hari berkemah. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Apa aja peralatan yang harus dipersiapkan ketika ingin berkemah? Tenda, kemudian apa lagi? Selimut. Tas, kemudian apa lagi?
Makanan, apalagi? Minuman, apalagi? Baju, kemudian apalagi? Nah, Apalagi? Sandal, katanya. Terus apalagi? Sepatu ganti, kemudian apalagi? Ayo, apalagi? topi, Topi, payung, kemudian alat musik, sholat, ya. Baju udah, kemudian apalagi? Alat mandi, betul. Nah, ember, permasalahannya tadi yang pertama apa? pema, Berkemah. Berkemah di sini tentunya ada peralatan yang kalian butuhkan. Kalian pecah. Pertama dari tas, tenda, apalagi itu? Baju, makanan. Itu kategorinya apakah dicampurkan sama kalian disatukan gitu atau gimana? Tentunya di kokan, Nah, itu dikelompokkan. Misalnya yang harus masuk ke tas apa, yang digandong di luar apa, seperti matras, tenda itu kan di luar ya, tidak masuk ke dalam tas. Di tas juga dikelompokkan, bagian pakaian, pakaian semua. Kemudian apa lagi tuh? Makanan semua. Terus apa lagi? Minuman. Terus alat sholat, ya. Apakah disatukan dengan alat mandi? Tidak, tentunya dikelompokkan. Nah, itu ya, itu merupakan pemecah masalah secara dekomposisi. Jadi mengelompokkan dari masalah besar kemudian dipecah menjadi hal yang kecil. Kemudian yang kedua itu ada abstraksi. Abstraksi di sini ada suara apa? Abstraksi ini yaitu menyaring informasi di mana yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Contoh, alat mandi. Tentunya ada apa? Handuk. Ada apa lagi? sikat, Sabun, sikat. Apalagi? Sampo, gayung, air. Nah, kira-kira di antara ini apakah ada yang harus kalian bawa? Ada yang tidak kalian bawa? Tidak penting deh, ini mah kayaknya dibawa, kalau dibawa juga berat. Apa tuh? ada, Misalnya gayung. Gayung kan di sana pasti ada nih. Nah, berarti kita bawa nggak? Enggak. Tapi sabun, odol, sikat gigi itu dibawa. Paham ya? Nah, di sini ada pola. Yang sebelah kiri ada pola berwarna apa ini? merah, biru, Merah dan biru, biru. Nah, ini ya. Coba, ada yang maju ke depan nggak? Buat, ya, pilih warnanya dulu. Tadi warnanya ada berapa? ada 2, Warna apa aja? merah sama biru, Coba ingat-ingat. Yang pertama merah dulu atau biru dulu? merah, Pilih yang warna merah. Kemudian kita ke atas. Simpan di mana merahnya? di atas Maju. pojok, Maju. aku, Yuk, Mas Kak. Maju dulu. Kasih jalan dong. So, iya. Ya, betul. Selanjutnya, warna apa? biru, Biru. Coba berpikir dulu. Kalau misalnya sok yang biru dulu ke atas. Ke depan yang mau biru. Arahkan. Biru. Nah, kira-kira kalau yang apa namanya? Merah biru dengan komposisi kotak seperti ini. Jadi apa? Gantian gitu. Lama atau bagaimana tuh? Lama. Coba ada cara singkatnya bagaimana dulu? Cara mengisinya? merah, 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 Pintar. Warna merah dulu, terlebih dahulu, dahulu. Coba Aufar. Ya, yang merah dulu, sok. Yang merah dulu tuh yang mana aja? Sok. Terus itu hantapan biru, yang lain ya. Terus ayo. Yang merah semuanya. Ya.
Terus Enggak. nih. Dan oke, berarti sisanya warna apa? Biru. Salah. Kita ganti dulu ya. Warnanya adalah warna Biru. oke. Betul? Ini disebut apa tadi? Dekomposisi. Dekomposisi. Coba kita periksa jawabannya betul atau salah. Oke. Ini ya, ini merupakan pola dekomposisi. Coba, mau nyoba lagi? Coba. Pilih dua warna dulu. Tadi yang pertama warna apa nih? Kuning. Mau dari kanan, mau dari kiri bebas. Mau warna apa dulu? Hijau. Oke, silakan. Jadi, tadi bagaimana cara mengisinya? Per warna. Silakan. Ya, oke, good. Oke, silakan. Yang warna Maipa? Perempuan. Pilih warna dulu ke bawah. Warna apa? Ungu apa kuning? Oke, satu lagi, warna ungu. Silakan Ibu mau siapa? Ini. Perempuan dulu. Kan tadi udah laki-laki. Itu warnanya udah pilih. Oke, silakan periksa jawaban sekalian. Betul atau salah? Oke. Betul. Untuk menggali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu permasalahan atau situasi. Pola ini digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang sudah terbukti hasilnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah dalam membuat pola. Yang pertama adalah mengamati datanya, terus mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian menggunakan pola untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Contohnya tadi, mengamati dulu informasinya, mau berkemah, betul? Nah, bahannya apa aja ya, kan pusing tuh. Kita kumpulkan di rumah yang akan kita bawa, ya. Nah, setelah itu diidentifikasi. Persamaannya apa? Oh iya, ini alat outdoor, ini alat indoor, ini untuk di tenda, ini untuk di kamar mandi, ini untuk sholat, ya. Kemudian setelah itu gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi permasalahannya. Polanya apa? Pola yang berulang. Tadi ya, mengelompokkan dulu, kelompokan alat mandi, alat tulis juga, itu ya. Kita akan mencoba untuk nah ini nih keterkaitan pengenalan pola atau pattern recognition terhadap berpikir komputasional, di mana kemampuan untuk mengenali kesamaan, ya, keteraturan atau perbedaan dalam situasi permasalahan. Nah, dalam pemrograman dan kecerdasan buatan, pengenalan pola ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk belajar dari data sebelumnya dan meningkatkan kinerja berdasarkan pola yang telah ditemukan. Contohnya, kalian suka buka TikTok? Kira-kira atau YouTube deh, yang muncul di YouTube itu apakah yang relate dengan yang kalian cari? Tidak. Ya, betul? Itu kenapa sih? Karena apa coba? Ya, karena adanya pola. Contohnya, coba sekarang ada yang mau maju ke depan untuk kita belajar pengenalan pola. Di sini menyusun bentuk. Di sini ada bola, basket, sepak bola, tenis. Oke, selanjutnya berarti apa tuh?
Basket. Basket. Ada yang mau maju ke depan? Ini nih siapa? Siapa? Ditarik aja. Gambarnya yang mana tuh? Bola apa tadi? Basket. Pilih dulu. Nah, gitu. Terus, ya, tarik. Nah, oke. Nah, gitu ya. Kurang. Nah, gitu. Ya. Betul? Oke, good job. Selanjutnya, polanya ini lihat arahnya. Apakah balik lagi ke sana atau enggak? Enggak, tapi selanjutnya kemana? Ke bawah apa ke ini? Ke? Silakan Damar. Berarti apa pola selanjutnya? Pola selanjutnya apa tuh? Bola apa? Bola sepak. Silakan tarik. Oke, good. Selanjutnya adalah setelah bola sepak berarti apa nih? Silakan, Daru. Ada yang namanya set patterns. Kalian bisa buka di rumah. Namanya abcya.com. Di sini banyak games coding daripada kalian main daripada kalian main yang Mobile Legend atau apa gitu ya. Oke. Oke, siapa yang maju ke depan? Coba. Alif, boleh Alif? Ya apa? Polanya apa? Ini yang ini tinggal ditarik. Nah, oh. Good. Oke, San Aisyah. Ini kenapa susah? Oke, satu lagi. Setelah itu apa ya? Selanjutnya, coba. Tadi key goal. Coba lihat di sini. Ada teka-teki gol, ya. Ada panah-panah di sini. Jangan sampai kalian terjebak dan gak bisa kembali. Temukan jalan yang tepat untuk mencapai gol bolanya. Paham? Ditandai panah mana, jalan mana yang kalian tempuh menggunakan spidol berwarna. Yang tidak ada, bilang. Nah, silakan. Iya jalannya, iya boleh. Kemana tuh jalannya? Nah, terus kemana tuh? Ya, terus, oke. Betul? Oke, good job. Ya lagi. Oke, sini. Betul nggak? Apakah teman yang lain ada yang mempunyai jalan yang lain selain ini? Siapa yang berbeda jalannya? Yang berbeda boleh maju loh. Beda nggak? Sama? Ada yang berbeda? Bisa beda? Coba napis boleh ke depan? Boleh aku sok boleh. Bisa beda? Bedanya bagaimana nih? Kita bedakan warnanya ya. Pakai warna biru aja. Biru ya. Salah. Ini gini. Bentar, tunggu sebentar. Ya, terus. Ya, betul. Ayo. Ayo, kemana? Sebentar, coba dulu.
Tapi Ibu lihat-lihat tadi dari yang kelompok 1 sampai kelompok 10 jalannya sama. Ada yang jalan berbeda lagi? Ada lagi Nafis? Bisa jalan berbeda tapi nanti Aisyah udah sini. Jalan yang berbeda. Coba jalan yang berbedanya kemana? Mau warna apa nih? Kuning ya? Ya, terus? Gak bisa. Gak bisa. Ayo, ada lagi nggak? Ayo, yang lain. Coba yang lain. Ada? Nafis aja, Nafis. Bentar, Aisyah. Ya, terus? Kemana? Ada? Yakin ada? Bentar. Bentar. Bentar ya. Coba. Jangan di sini. Kemana nih jalannya? Nemu belum? 1. Gak ada. Oke Aisyah. Dari tadi belum. Jalan berbeda ya. Terus? Ya, terus? Oke, terus? Oke. Ya. Oke. Keren. Betul? Oke. Siap? Yakin? Ikutin semuanya. Pull tangannya. Nah, oke. Tenaga, pakai tenaga. Oke. Terus tarik tisunya sampai ini. Nah, sekarang lebih susah nih. Nak. Oke, pukul sekuat tenaga kalian. Ya, sekuat tenaga kalian pukulnya. Nah, stop. Ikutin terus, pakai tenaga. Ya, oke. Good. Ya. Sekuat tenaga semuanya terus yang kencang. Istirahat, tarik nafasnya. 2. Oke, swing sekarang swing. Nah, oke, good. Kayak penguin. Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah? Ya udah. Dan ya sebentar lagi kita penutupan dulu ya. Oke.
Ibu minta 2 orang, nanti 1 untuk menjelaskan atau mengenai ini perasaannya apa, refleksi ya hari ini, pembelajaran hari ini ya. Sok, ceritakan 1 laki-laki, 1 perempuan. Sok siapkan dulu narasinya. Dari kelas ini Kia, laki-lakinya dari kelas yang ini. Kerjakan masing-masing ya, tidak melihat temannya. Tutup, tutup. Tidak melihat temannya. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari, pemrograman pengembangan teknologi, hingga pengambilan keputusan. Ya, dari semua materi yang kita pelajari tadi itu tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional juga ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, kemudian abstraksi dan juga algoritma. Nah, hari ini kita belajar tentang prinsip apa? Pengenalan pola dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Faisal Putra dari kelas 5B. Hari ini saya belajar tentang apa? Saya belajar coding. Ya, coding tentang apa nih? Tentang Berpikir komputer. komputasional. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kemudian apa lagi? Seru. Terus Tadi pas ice breakingnya. Terus apa lagi? Pas mengerjakan Soal. Kemudian sudah. Yang udah dipelajari apa aja nih? Yang Evan akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa nih? Yang lain boleh diperhatikan dulu ya. Duduk dulu dari yang. Oke. Apa? Hal yang udah dipelajarinya apa nih tadi? Tentang apa? Tentang bagaimana kemudian dalam kehidupan sehari-hari nanti dalam menyelesaikan masalahnya gimana tuh? Diterapkannya bagaimana tuh? Hal yang udah dipelajarinya apa tadi? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Ya itu tentang apa? Pengenalan pola. Ya, tentang pengenalan pola. Bagaimana sih pengenalan pola ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi contohnya apa tuh? Contohnya bangun tidur, ya, terus sholat subuh, terus mandi, ya, makan. Ya, itu dilakukan dalam setiap hari. Dan saya hari ini senang karena bisa belajar coding. Terus KA. Ya, tentang apa? Tadi yang saya pelajari hari ini. Yang saya pelajari hari ini adalah pengenalan pola, dekomposisi, dan berpikir secara komputasional. Ya, betul. Terus aktivitas yang paling menyenangkannya apa? Mengerjakan soal paling menyenangkan. Kemudian ice breakingnya sama. Nah, terus yang belum dikuasai dan mau Kia pelajari tentang apa tuh kira-kira? Berpikir apa? Kan tadi udah nih. Tentang abstraksi. Oke, abstraksi. Oke, bagus. Atas perhatiannya. Bentar. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya.
Kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan musuhnya.